Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Jumat tanggal 8 November 2024. Ini karena berhubungan besok hari Sabtu tanggal 9 kita akan ada workshop level advance. Maka saya buatkan ajalah Aftermarket Close untuk hari ini. Jadi besok Bapak dan Ibu nggak perlu menunggu-menunggu ya. Hari ini kita IHSG-nya seperti ya bukan diduga ya, kita sudah merasa bahwa memang dekat demand zone, maka harus ada rebound dulu sedikit, sebab demand zone tentu tidak akan rela ditembus begitu saja. Hari ini kita ada alert BRPT, NCKL, dan AKRA. BRPT ini kebetulan saya sudah masuk, dari kemarin-kemarin kebetulan dia extreme fear, saya masuk. Dan hari ini ada alert, NCKL, dan AKRA. Nanti kita lihat yang mana mau kita bahas secara detail, sisanya nanti kita bikin analisa singkat saja. Jadi Bapak Ibu, hari ini IHSG-nya 0,6 ya. Jadi kalau kita melihat, nggak tahu saya beritanya, apakah jadi di Cina mereka akan aja stimulus. Pada intinya memang berita Trump, lalu capital outflow menjadi pendorong ya sentimen di pasar saham regional. Lalu apalah, saya beritanya lupa juga apa saja. Maklum hari Jumat. Oke, kita lihat hari ini turnover-nya, value-nya 10 triliun. Ini kalau kita lihat nggak terlalu besar-besar juga nilainya, karena rata-rata lah di 10 triliun. Nanti akan kita lihat volumenya. Pendorongnya kita positif, ada basic material, teknologi, dan energi. Jadi kita catatannya adalah net sale sebesar minus 2,21 triliun. Ini besar. Besarnya di mana? Kalau kita lihat Bapak Ibu, BBCA 649, lalu Bank Mandiri, terakhir yang ketiga langganannya adalah BBRI, lalu BBNI. Jadi memang kalau asingnya mau keluar di pasar saham Indonesia, mereka akan exit dulu dari perbankan, lalu kalau nanti dia juga mau masuk lagi, mereka akan masuk dulu ke perbankan juga. Itulah proksinya selama ini yang saya tahu ya. Jadi no worry aja. Adaro 119, saya kemarin sudah sempat sell on strength, mungkin nanti akan saya buy, tapi cari dulu zona demand-nya. Lalu kita lihat BRMS, net buy kecil aja, kita alertnya nggak ada di borong asing ya. BRPT juga nggak ada di sini. Oke lah ya Bapak Ibu, jadi asingnya net buy-nya tidak ada yang signifikan besar, relatif terhadap net sell-nya yang luar biasa besarnya. Oke, ini perintahnya SR Top FF ya. Sekarang kita lihat, ini alertnya Bapak Ibu, ada BRPT, NCKL, dan AKRA. Ya, BRPT saya sudah kadung punya, kemarin buy on weakness. Masih buy on weakness sendiri. Terus, saya berharap dia turun ke 800, kok nggak salah ya. 870 atau 780, lupa lah. Pokoknya saya sampai batas bawah. Saya sudah buat videonya, buy on weakness-nya. NCKL saya tidak punya, AKRA juga belum punya. Nggak tahu nanti apakah berminat. Kalau nggak salah, AKRA ini bekas bosnya jadi Dewan Energi ya, kalau nggak salah. Baik, ini dia Bapak Ibu terkirim secara sekuensial. Belakangnya adalah Big Data Analysis, namanya Deep Learning. Dia baru muncul alertnya jam 10 ya. Jadi tergantung koneksi sama tergantung kemampuan servernya. Kalau lagi rame dia telat sedikit. Nah, kemudian mungkin tadi tidak rame ya. Nah, dia terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video. Juga Telegram channelnya Bapak Ibu juga bisa akses, ada juga nanti kita ada voting ya weekly untuk weekly stock analysis, sosial media dan websitenya silahkan dikunjungi, di follow, insya Allah nanti akan saya fallback di sosial medianya. Baik, saya bacakan disclaimer-nya dulu. Jadi video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Nanti Bapak Ibu saya akan melakukan analisa, mengetikkan perintahnya di Telegram bot. Bapak Ibu bisa juga akses, bisa juga mengikuti ya. Jadi ikutin saja step by step, karena saya akan sharing ya bagaimana caranya yang penting ya, Bapak Ibu bisa belajar. Nanti kalau pendekatannya kita akan pakai pendekatan yang namanya volume price analysis. Ini saya kebetulan mazhabnya volume price analysis. Saya sudah coba bermacam-macam sistem trading, bermacam-macam gaya ya, bermacam-macam teknik analisa.
Bukan ini yang terbaik mungkin, tapi ini yang cocok untuk saya karena simple. Kita lihat price, lihat volume, lalu analisa, sudah selesai begitu saja. Nggak usah yang ribet-ribet. Oke, namun begitu jangan percaya analisa saya 100%. Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Ini saya ulang-ulang ya. Supaya apa? Bapak Ibu termotivasi untuk melakukan analisa, Bapak Ibu harus punya namanya first opinion. Harus analisa sendiri. Prinsipnya jangan percaya dengan analisa siapapun. Siapapun nggak peduli ya, apalagi robot. Ini dia nggak punya intuisi, nggak punya feeling ya. Jadi dia hanya berdasarkan data saja. Kadang-kadang dia keluar jam 10 pagi, lalu jam 3 sore dia nggak tahu. Ternyata diguyur oleh bandarnya. Dia kan nggak tahu kalau datanya belum masuk. Kelemahannya seperti itu. Jadi kita harus lakukan analisa. Dan dia juga bikin alert ini dia nggak peduli karena duitnya bukan duit dia. Jadi Bapak Ibu harus punya first opinion. Dari mana first opinion? Latihan. Latihan analisa. Kalau mau belajar dari siapapun boleh. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga cocok dan berminat juga mempelajari volume price analysis. Saya sering membahasnya dengan pendekatan volume price analysis. Mudah-mudahan ilmunya bisa diambil ya, sedikit banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, jadi disclaimer on, your trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Bapak Ibu wajib punya trading plan dan money management yang baik dalam tradingnya. Jadi bisa saja analisanya benar, tapi karena tidak punya plan dan tidak menerapkan psikologi trading, ya hasilnya kita berbeda. Oke, itu Bapak Ibu. Berikutnya informasi voting untuk alert-alert yang muncul dari hari Senin sampai hari Kamis tanggal 4 sampai 7 November. Kita kebetulan pas 10. Jadi diurutkan berdasarkan abjad. Silakan Bapak Ibu pilih mulai Antam, Avia, Beremes, Cepin, NDF, Indika, Energi, Metsi, MNCN, Tins dan Wifi. Bapak Ibu bisa cek, linknya ada di deskripsi video. Bapak Ibu bisa pilih, nanti kita akan ambil 5 suara terbanyak, kita akan bahas dengan menggunakan penutupan hari Jumat ini ya. Jadi kan alertnya terakhir sampai tanggal 7. Mungkin dia alert hari Senin, kita akan update dengan tanggal 7 dan mungkin dengan pendekatan wake off. Jadi lebih fokus melihat strukturnya. Kadang-kadang juga dalam after market close saya melihat strukturnya, tapi terlalu banyak saham yang lain jadi ambigu. Jadi kalau the wake up itu biasanya kita fokuskan dengan oke, ini strukturnya sudah sampai mana, volume porsinya seperti apa, detail. Tidak melihat yang lain-lainnya. Oke. Ya, jangan lupa Bapak Ibu bisa vote. Linknya saya masukkan ke deskripsi video. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya salah satu atau salah dua dari saham ini. Nanti Bapak Ibu bisa pilih satu saja. Oke, untuk besok materi sudah saya kirimkan, peserta juga sudah, saya konfirmasi ruangan juga sudah oke, sudah terpasang semua dari tempat kita sewa ruangan. Silakan Bapak Ibu yang sudah terdaftar besok untuk kita bertemu di kelas Bapak Ibu untuk belajar level advance-nya, volume price analysis. Materi juga sudah dikirim ya, besok datang mohon tepat waktu karena materinya banyak sekali dan besok kita akan praktek. Jadi namanya workshop itu, kita akan praktek mengerjakan bersama-sama analisa wake off di dalam kelas. Mengapa workshop itu tidak bisa online? Karena bagaimana kita mau latihan bersama ya, lewat online itu susah. Jadi kalau di kelas kita bisa dikasih paperwork-nya, kita belajar bersama. Namanya workshop ya, harus ada yang dikerjakan. Kalau enggak, seminar online atau webinar ya, online nggak perlu, pesertanya nggak perlu praktek. Karena menurut saya pelajaran itu kalau belajar tuh harus ada prakteknya. Kalau enggak itu teori aja cepat hilangnya. Jadi kalau dipraktikkan nanti ketemu dengan kasus yang real, maka teori dan dengan apa yang harus kita lakukan itu bisa nyambung. Sampai bertemu besok pagi Bapak Ibu di kelas ya. Nah, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Saya menggunakan Telegram desktop, jadi Bapak Ibu bisa akses juga melalui handphone maupun website. Yang penting sudah terinstall aplikasi Telegram. Bisa install di handphonenya ya, apakah Android atau iOS. Oke. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik help di perintah botnya. Ini penting sekali karena banyak yang nggak tahu setelah dia link, terus dia nggak tahu mau ngapain gitu. Nah, di sini pertamanya yang perlu diketahui adalah apa saja perintah yang tersedia dan time frame-nya. Ini punya daily, lalu ada weekly dan monthly. Untuk daily, kita punya beberapa perintah untuk merequest chart ya.
Jadi di sini ada untuk volume price, ada untuk foreign flow yang mau mengecek foreign flow atau nge-swing itu chart yang swing, lalu untuk PWS, VBP untuk supply and demand, ini speedometer yang kita akan lakukan rotasi saham start C. Baru kalau melihat dominansi rasio, lalu untuk misalnya melihat apa saja alert yang historical, ini sudah ada perintah alert, atau melakukan screening. Bapak Ibu mencari saham apa sih yang ada yang menurut Telegram bot atau quantitative trading yang tersedia itu bagus. Bapak Ibu kita bisa melakukan screening selain juga dari rekom ya, rekomendasi dari end of day. Lalu untuk mengecek foreign flow bisa juga dengan screening top foreign flow atau untuk melihat saham apa saja yang hajar kanan dan hajar kiri. Kalau hajar kanan itu berarti kan dia greedy, greed dia. Kalau hajar kiri berarti dia fear, ya ketakutan dia poin buang barang. Oke, itu dia. Untuk rotasi saham, dia ini relatif terhadap pergerakan IHSG. IHSG kita tadi positif 0,6 ya, kalau nggak salah. Oke, kita lalu kalau udah tahu perintahnya, jangan lupa dipelajari. Nah, ini kan ada ilmunya ya, Bapak Ibu. Jadi kalau nggak pelajari, yang nanti bingung juga bagaimana cara menganalisanya. Misalnya mau tahu bagaimana membaca tutorial chart VPA atau membaca foreign flow, baru mengecek speedometer, di sini sudah ada. Atau mau pengen belajar volume price analysis, belum ada rezeki dan waktu untuk ikut workshop di kelas, bisa tonton tutorialnya, ini gratis, ini tutorial volume price analysis. Mudah-mudahan Bapak Ibu berminat dan suka juga ya dengan volume price analysis. Ini saya sudah sejak tahun saya belajar saham itu untuk volume price itu udah mulai 2008 2009 sudah mulai baca-baca, tapi belum sepenuhnya lah. Sejak itu setelah saya belajar sampai sekarang konsisten menggunakan volume price analysis. Oke, itu dia Bapak Ibu. Mari kita sekarang mulai untuk melakukan analisa. Pertama yang kita lakukan adalah kita cek dulu alertnya. Bapak Ibu bisa ketik ya, sambil saya ketik begini, Bapak Ibu ketik juga. Ketik alert. Nanti dia akan mengeluarkan alert yang muncul dari Big Data Analysis Deep Key Learning-nya. Itu dari mulai hari Senin, 7 hari kalendernya, berarti dari sini hari Senin sampai hari Jumat. Kita ada BRPT, NCKL, dan AKRA hari ini. Lalu selain dia dari Big Data Analysis, kita juga bisa mendapatkan beberapa screening saham. Pertama kita cek dengan Rekom. Rekom ini adalah screening saham quantitative trading yang menggunakan data end of day. Artinya berbeda dengan alert robot. Kalau dia sudah keluar hasil screeningnya, tanggalnya sudah tanggal 8 bulan 11, maka dia tidak berubah. Kalau di sini kita lihat volume price-nya itu ada BMR, Bank Mandiri, ada bearish sign-nya. Ini kalau dia sudah extreme fear, Bank Mandiri bolehlah dicolek-colek untuk menunggu buy on weakness. Kalau ada waktu nanti kita bisa bikin lah. Tapi mungkin besok mulai setelah workshop selesai lah. Akra ada alert, Avia bearish, BBTN bearish, ini BTPS, bullish Harami. Ini kerja yang sedang saya tunggu buy on weakness-nya dari kemarin-kemarin. MTech bullish juga. Lalu BRPT nggak ada. Lalu apalagi TKIM, NCKL ada potensi reversal. Ya bagus juga NCKL ini berarti. Lalu auto tebik, Golden Cross nih tebik, tapi ini sahamnya ngeri sedap nih tebik ini. Apalagi BBCA dia bentuk broken newer low. Nanti ini kalau BBCA dia ekstrim ini luar biasa nih, jarang-jarang BBCA ekstrim. Dulu saya pernah dapat menemukan BBCA ekstrim fear itu, walaupun saya belum bikin chartnya, tapi kan di saya lokal sudah ada. Itu di pas pandemik ekstrim dia. Bank Mandiri juga. Nanti kita cek ya. Lalu kita cek di sini, itu dia. Lalu kita cek salah satu yang favorit saya. Kita screening untuk saham-saham ledakan volume. Vibum. Nah ini salah satu yang saya suka nih. Tapi belum tentu saya beli. Akan saya analisa juga. Ada brand. Baru ada Jawa. Brandnya ada. BRPT nggak ada. Jawa dan Toto. Toto ini ya, kalau ingat Toto saya ingat tempat pipis nih, keramik. Oke, setelah itu kita screening apa? Screening saham-saham yang daily-nya sudah ekstrim. Nah ini kalau mau mental baja untuk buy on weakness bisa carilah. BRPT sudah keluar ya. Kemarin saya dapat BRPT itu karena cari di sini. BBRI yang mau buy on weakness, BBRI sudah ekstrim, BBTN juga sudah ekstrim, BSD, ini BBRI ini. Saya menunggu nih BBRI. Tapi BBCA belum ada ya, Bank Mandiri belum ada. Lalu
Dharma saya sudah exit, kena stop loss. Lalu apalagi NKP, Extreme Fear, LPPF, MDKA, Extreme Fear nih. Boleh juga lah MDKA nih. PGO, SMDR, Unilever, oke. Kemarin saya pilih BRPT untuk buy on weakness. Sebelumnya dapat, tapi belum saya tutorial. Saya sudah masuk ya BRPT, karena memang style BRPT itu cocoknya untuk beli di bawah 900, jual di atas 1200 1300 lah. Oke, sekarang kita lihat weekly-nya. WSCR, W Extreme. Ada yang bertanya, Pak, apa bedanya Extreme Fear di speedometer dengan Fear di rotasi saham? Kalau di speedometer, dia terhadap dia sendiri. Kalau di rotasi saham, dia relatif terhadap IHSG. Jadi ada pergerakan relatif. Tonton aja tutorialnya ya. Kita lihat weekly-nya. Kalau weekly, gudang garam sudah sangat-sangat ekstrim. IMA sudah. TKM nih, Unilever sangat ekstrim. BRMS sangat great dia ya. Oke, Tins juga sangat great dari weekly-nya. Oke, sekarang kita cek dengan SCR Panic. Nah, ini yang tanya, apa bedanya SCR Panic? Kalau Panic dia relatif terhadap composite. Jadi kalau composite-nya menguat 1%, sahamnya menguat 0,5%, ya dia melemah gitu. Tergantung lah. Breeze Panic. Mana yang ada alert? BBR bukan, yang ada alert apa? BRPT mungkin dia bergerak habis panik terbitlah hope. Apalagi yang ada di sini, ya, ini bisa dicek-cek ya. Cari-cari saham yang rebound juga bisa di sini. Kalau dia ada alert muncul di panik, kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Atau kita cek saham-saham yang hope. Ya, ini saham-saham yang hope. Ada hope, ASI, Bevin, Era hope. Artinya dia mudah-mudahan bergerak dari hope menuju grid. Jangan sampai hope bergerak menuju panik ya, itu pelemahan terjadi. Oke, lalu kita SR top hajar kanan hajar kiri, top kaki. Ini kalau top FF itu foreign flow ya, top FF itu untuk mendapatkan chart foreign flow. Biasanya ini saya bandingkan dengan top hajar kanan hajar kiri. Ini BRMS ya. Ini panik semua, net sell juga asingnya keluar. Sekarang kita lihat top SCR top kaki kanan kiri. Kita bandingkan apakah orang-orang yang hajar kiri itu asingnya juga hajar kiri. Nah, gitu pentingnya kita lihat. Bank Mandiri hajar kiri, BBCA hajar kiri, BRI hajar kiri, ADO hajar kiri. Kita lihat. Iya, net sell ada row ya. Jadi mungkin asingnya juga yang menyebabkan banyaknya saham-saham ini hajar kiri ya. Sementara yang hajar kanan BRMS, artinya dominan juga. Brand PSAB di sini nggak ada brand nih. Ya lokal berarti banyak di brand nih, karena memang brand ini spesial, pakai telur, bahwa dipegang oleh segelintir orang dominannya. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk screening. Kita sekarang mulai pembahasan sahamnya. Kita mulai dengan composite dulu, karena composite itu adalah psikologi dari market, adalah proxy dari kalau asing mau masuk ke Indonesia, tentu dilihat dulu bagaimana pergerakan indeksnya. Dan kalau asing mau masuk, saking besarnya dana mereka pasti terdampak ke composite, karena mereka pasti memilih saham-saham yang market cap-nya besar. Kalau saham-saham gorengan atau reject atas tidak terdampak dengan IHSG. Sekarang kita cek dengan Speedo Composite. Oke, menarik ini karena memang tampaknya rebound. Karena dia sudah ekstrim. Rebound tapi masih berada di ekstrim ya. Nah, ini reboundnya ini rebound technical rebound, dead cat bond, atau memang apa karena masih extreme fear. Kita tunggulah nanti ya. Masih tidak signifikan berarti penguatan hari ini dari sisi speedometernya. Artinya fear-nya masih sangat sebenarnya panik. Jadi technical rebound saja mungkin hari ini. Nanti kita analisa di chart ini ya. Oke, kita lihat dengan Speedo Composite. Fear-nya masih ya. Jadi memang supply-nya masih besar di weekly-nya, di daily-nya sudah sangat ekstrim. Oke, sekarang kita cek dengan Star Channel. Kompositnya bergerak positif 0,6 kalau nggak salah, maka secara relatif kita lihat beberapa saham itu berbalik ya. Berbalik. Trans makin dalam,
Infra berbalik, cyclical masih tetap menguat relatif terhadap composite. Properti makin dalam, tekno makin dalam, kesehatan dia berbalik sama, energi juga berbalik relatif terhadap penguatan composite, basic berbalik melemah. Jadi volatilitasnya kalau begini caranya adalah volatilitas memang tinggi. Oke. Sekarang kita akan lihat dengan ada yang bertanya, "Pak, apakah ada window dressing nanti bulan Desember?" Jawaban saya tidak tahu. Saya tidak tahu karena belum bulan Desember ya, belum tutup. Saya belum tahu. Nanti kalau sudah terjadi baru tahu. Itu kelemahan dari big data analysis sama kelemahan saya yang berbasiskan data. Kalau belum terjadi saya belum tahu. Tunggu datanya masuk baru tahu. Tapi kita bisa lihat historical air map pakai perintah air map composite. Ini adalah air map, ada written map. Sekarang mengapa saya berani untuk buy on weakness? Karena kalaupun nanti dia minus, mudah-mudahan dia rebound positif dan ditutup positif bulan Desember. Kalau kita lihat dari tahun 2013 sampai tahun 2004 ini, biasanya kalau dia positif dimulai dengan minus di awal di bulan sebelumnya, ya di sini ya ada ini positif. Umumnya positif ditutup di bulan Desember. Hanya tahun 2002 yang Desembernya minus ya. Jadi mudah-mudahan walaupun ini dia turunnya dalam, kita Desembernya nanti mendapatkan positif lah. Ya dapat berapa ini kalau minus? Ya mudah-mudahan positif, kita bisa beli pas lagi bottomingnya di bulan November, dan pas di bulan Desember dia running positif selama 1 bulan. Alhamdulillah juga. Jadi kalau turun di bulan November jangan ini, karena historicalnya dari 2013 sampai 2022 hanya 2023 hanya sekali IHSG di bulan Desember ditutup minus ya. Oke. Ya itulah Bapak Ibu, saya tidak tahu, tapi dari historical kita bicara fakta dan data saja. Oke, kita mulai dengan VPA Weekly Composite. Ini weekly-nya sudah valid ya untuk volumenya. Mari kita lihat chart weekly-nya. Chart weekly-nya Composite untuk minggu ini dia mengatakan sinyalnya day move indicate weakness. Jadi secara weekly valid lah sudah pattern kita, yang pattern dari sebelumnya uptrend sudah valid menjadi pattern downtrend. Loh, kok begitu? Ya, kita lihat saja, ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high, dia membentuk lower low. Di sini sudah valid, ya, sudah valid. Mau secara teori, kalau dia terbentuk high, low terhadap high, low, maka dia sudah downtrend, ya. Nanti akan dibuka di time frame lebih kecil, maka ketahuan. Bagaimana volumenya? Valid dia, di atas rata-rata. Oke, jadi candle ini valid dan dia sudah close di bawah mid Donchian. Di kelas saya sudah ajarkan kalau di bawah lower Donchian ini indikasi memang orang bearish ya, bohong barang. Mindsetnya jual. Spreadnya bagaimana? Di atas rata-rata. Jadi price dan volumenya dia harmoni ya, kita istilahkan dengan harmoni. Tetapi ada tetapinya, volumenya mengecil. Trennya mengecil. Ya, trennya, tapi nanti kita akan validasi dulu dengan ini, dengan keseluruhan. Sebab untuk minggu ini volumenya valid adalah climax fall down. Ya udah, kesimpulannya patternnya sudah terbentuk. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa menemukan saham-saham yang sudah bottoming. Untuk saat ini mindsetnya adalah kalau sudah posisi profit taking positif, Bapak Ibu bisa rapatkan stop loss. Kalau mau buy on weakness, hati-hati cari demand zone-nya. VBP kita lihat. VBP Weekly Composite. Ya. Untuk IHSG namanya composite ya di botnya. Sekarang dia sudah mulai menyentuh zona demand. Jadi Bapak Ibu, kalau sepanjang 2002 sampai 2004 memang kita punya zona sideways yang panjang ini. Oke. Zona sideways ini pertempuran lah ya. Jadi Bapak Ibu, di sini juga supply, di sini juga demand. Karena berada posisi kita ini adalah di atas, maka di bawahnya disebut dengan demand zone. Oke, ini dikatakan demand zone karena orang pada saat dia kemarin naik di atas ini minggu lalu, mereka pada posisi positif yang beli. Sekarang dia turun. Oke. Dia turun, di sini ada
rally, base, cuci sedikit rally dia tes ya. Jadi di sini memang ada dimension sedikit yang dia sedang masuk. Nanti kita bisa lihat di daily-nya. Kalaupun dia turun ke bawah, di mana dimensionnya? Yang ini yang besar. Oke, di atas ini ya menjadi supply, yang ini menjadi sell mother candle karena dia belum dites. Ini sudah dites dengan ini, sekarang dia belum. Kalaupun nanti dia naik, maka dia harus break sell mother candle, ini namanya. Oke, kita tahu di mana demand-nya. Ini bawah yang paling kuat untuk weekly, dia di bawah ini dia sudah dijebol. Tentu yang paling bawah lah yang paling kuat, karena dia tidak berhasil menjebol. Oke, sekarang kita lihat dengan daily-nya, VPA Composite. Kita bahas Composite dulu karena di sinilah psikologinya. Oke. Ada yang bilang, Pak, gap-nya tidak ada. Ya mungkin saja ya. Jadi percaya tidak percaya sama data saja. Nanti silakan dicek. Mana data yang valid? Download dari IDX, itu yang paling valid. Pergi ke website IDX, idx.co.id kalau nggak salah. Nah, nanti download nih tanggal berapa nih. Di sini cari nih tanggal berapa. Katanya TradingView tidak ada gap. Di ini tidak ada gap. Ya ceklah sendiri. Oke, kalau kita lihat perjalanannya, ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini adalah higher high. Saat perjalanannya adalah high low ya. Nah, ini tidak berhasil membentuk higher high, maka selesai. Warning. Langsung di sini menjadi high. Ini adalah low-nya, ini adalah low terhadap high, maka ini valid menjadi lower low. Hari ini adalah semacam technical rebound. Untuk daily-nya kenapa? Lihat volumenya low, volumenya rendah. Dia hijau tapi dengan volume rendah. Itu pun sudah ada cun yang guyur ya Bapak Ibu. Kalau nggak ini rendah sekali. Itu penyebabnya alertnya tidak banyak. Ya, kalaupun dia rebound semacam ini, dia bisa turun ke bawah lagi. Turun ke bawah di mana zona demand-nya? Kita cek dengan VBP ya. Karena di sini sinyalnya tidak ada. Less than average. Spread-nya juga di bawah rata-rata. Yang kecil. Volumenya di bawah rata-rata ini semacam technical rebound saja. Orang ingin exit. Ada second chance to sell, biasanya keluar di situ. VBP Composite. Nah, kita lihat chart supply and demand-nya. Pas dia mantulnya, mantul istilahnya ya. Jadi di atas ini sekarang ada supply. Ini menjadi supply yang kuat nih. Ini ya, di sini ini ya, supply yang kuat di sini dia. Jadi kalau ke atas akan tertahan oleh sell mother weekly tadi. Kalau ke bawah kita punya sekarang berada di zona SND. Apa artinya? Supply and demand ya, supply dan demand. Supply dan demand-nya sekarang bertarung di sini. Ya, ada supply-nya nekan, ada demand-nya melawan. Ya, nanti dia akan seperti itu. Nah, tergantung apakah bandarnya mau mengangkat atau menjebolkan ke bawah, tergantung dia. Di sini juga ada demand sedikit. Kecil saja dibanding yang atasnya. Datangnya dari mana? Rally, base, rally ya, dites jadi menjadi demand zone. Kecil. Lalu di bawahnya adalah apa lagi? Ada gap. Ada yang bilang, Pak, ini trading view tidak ada gap. Pergi ke www.idx.co.id ya, kalau nggak salah. Ceklah ke sana. Cari yang tanggal yang ada ininya nih. Juni nih. Ada gap nggak? Close sama opennya. Karena saya mengalami, waktu itu saya merasa ada gap, makanya saya catat. Di sini juga perasaan ada gap. Sudah tutup, sudah habis utangnya. Kalau begitu ceritanya mungkin dia ke bawah, lalu di bawahnya ada gap. Kita cari dimension di mana? Ini dia dimensionnya. Tarik garis ke sana. Skenario-nya gitu ya. Mudah-mudahan dia turun ke bawah, weekly-nya ekstrim, lalu dia naik ke atas. Oke, jelas ya Bapak Ibu, dari chat ini kita bisa tahu di manakah skenario yang mungkin terjadi, bisa mantul di sini, bisa nutup gap dulu. Kalau menutup gap dulu, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Kenapa? Tidak ada hutang untuk naik all time high. Tapi kalau dia jebol, mungkin siklus besar akan terjadi di tahun 2005. Saya sudah ajarkan di kelas ini siklus besar. Oke, mari kita itu saja ya Bapak Ibu. Apalagi? Udah. Foreign flow, PIF, composite. Kita lihat foreign flow composite. Jadi composite ini memang perilakunya begini nih. Asingnya masuk, keluar, keluar masuk,
keluar lagi. Jadi ada musim-musimannya juga, per kuartalan juga nih Bapak Ibu. Oke ya, sekarang masih net sale besar, bahkan hari ini juga besar, 2,2 triliun tadi ya. Mudah-mudahan nggak salah. Oke, sekarang kita akan memulai pembahasan saham. Tadi sahamnya apa ya? Saya lupa pula. Apa? BRPT. Kita bahas BRPT lah ya, Bapak Ibu. Mohon maaf. Saya sebenarnya tertarik juga ke Akra ini, tapi nantilah. BRPT ini untuk melengkapi apa yang Bapak Ibu join ke Telegram channelnya. Di sini ada Telegram channel. Nah, ini ada voting-voting ya, 47 suara hari ini. Kemarin nih saya sudah buat ini, ya, analisa untuk Barito. Sudah ada, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan. Maka kita tidak dianalisa secara detail kemarin, maka mudah-mudahan hari ini kita bisa analisa detail dan datanya sudah update. Oke, Akra ya. Nanti yang lainnya kita akan analisa singkat. Kita lihat alert, Akra pula, BRPT. BRPT ini dia sideways, cocok untuk beli di bottom, di bawah 900-an sampai 7 berapa lah. Jadi kita akan lihat. Jadi dia itu fresh hari ini. Ya, fresh. Karena bulan 10 dia tidak ada alert. Kita cek dengan Speedo daily-nya. BRPT. Kemarin ekstrim. Hari ini gimana? Sudah masuk fear. Artinya apa? Demand-nya sudah masuk. Demand-nya sudah masuk. Kemarin SM Fear saya berapa hari ya? 2 hari kan SM Fear saya sudah dapat. Lalu ada waktu saya bikin tutorialnya. Jadi kadang-kadang saya sudah punya baru saya bikin tutorialnya. Karena waktu saja. Karena saya fokus untuk cari duit juga. Jadi Bapak Ibu lakukan sendiri nanti. Tonton videonya nih, untuk Extreme Fear sudah ada di Telegram channelnya. Ini silahkan ditonton. Untuk saham yang lain, kalau BRPT ketinggalan, sudahlah. Kita lihat weekly-nya. Speedo BRPT. Nah, kita lihat weekly-nya. Tentu sudah ini ya, masih di fear, tapi tidak seperti kemarin ya. Daily-nya sudah bergerak sekarang, udah demand-nya masuk. Sekarang dia tetap berada di fear weekly-nya, mudah-mudahan demand-nya masuk ke netral dulu baru dia bisa tergeret gitu. Sekarang lihat dengan rotasi saham Star BRPT. Jadi Bapak Ibu ikutin Star sahamnya mau lain boleh. Tapi untuk belajar sama saja. Kita sama-sama belajar analisa BRPT. BRPT kalau kita lihat dalam beberapa hari relatif terhadap pergerakan komposit. Kalau komposit kan kita lihat dalam beberapa hari dia minus turun terus. Sekali-sekali aja teknik rebound. Dia berputar-putar di dalam zona panik. Tapi hari ini relatif terhadap kompositnya kan menguat 0,6 kalau nggak salah. BRPT ini mengarah ke kanan. Nanti kalau kita lihat sudah berapa bintang ke kanan, itu kita sebut dengan habis panik terbitlah hope ketika dia sudah jelas arahnya menuju hope. Sektor basic kemarin menguat, sekarang dia melemah lagi ya Bapak Ibu. Memang volatilitasnya tinggi sekali. Oke, lalu ini bedanya. Apa sih bedanya? Di sini ada fear, ini ada panic. Kalau di sini dia relatif terhadap komposit. Ya, fear di speedometer ya tidak ada. Fear di speedometer terhadap dia saja, tidak ada pembandingnya. Nah, kalau di sini tergantung IHSG atau kompositnya, misalnya di sini. Kalau misalnya dia menguat, misalnya dia melemah 1%, melemah 0,5%, kompositnya melemah 2%, lebih dalam dia 2% misalnya, atau 1,4, jauh lebih dalam penurunan komposit, maka BRPT-nya seolah-olah menguat gitu karena pergerakan relatif. Oke, kita cek dengan VPA monthly BRPT. Monthly-nya bagaimana untuk melihat strukturnya? Nah, ini struktur besarnya. Kita harus lihat struktur besarnya. Jadi, BRPT ini terdiri dari beberapa siklus ya, fase. Kalau kita lihat, pertama di sini, dia tidak ngapa-ngapain. Mungkin dia fase akumulasi. Baru dari sini, fase marking up. Baru sini ada distribusi. Ini marking down. Ini pattern 1 nih. Ini pattern 1, ini pattern 2. Nah, ini pattern sendiri. Berbeda antara ini, zona ini, dengan zona ini berbeda. Ya, jadi patternnya berbeda. Sekarang dia masih tanggal 8, volumenya kecil sekali. Kecil sekali untuk bulan ini masih. Dia bulannya kalau kita hitung dia turun dalam dan dia mantul-mantul di bawah ini. 870 kalau nggak salah saya buy on weakness.
VPA weekly BRPT. Kita lihat dengan weekly-nya. Weekly-nya. Nah, ini yang bisa kita manfaatin untuk buy on weakness-nya. Jadi, Bapak Ibu, kalau dia turun di bawah 900, maka bisa buy ini ya, buy di bawah 1000 lah boleh. Ya, 900 dia buy. Jadi saya tuh sampai di bawah ini kalau nggak salah. Tadi pakai weekly ya. Ini weekly nih. 710 ya. 710 sampai 710 itu saya akan buy on weakness terus. Sekarang dia jebol 900-nya dan balik close dari 940. Jadi memang paling enak seperti ini kalau dia turun. Oke, untuk weekly ini kita volumenya membesar sedikit, tapi dia tidak ada sinyal. Dia ada cun, berarti dia sangat dia merah. Kalau ada cun berarti ada demand yang masuk ya. Dan sini juga sudah tampak mulai ada akumulasi di bawahnya. Yang ini nih, Bapak Ibu lihat nih. Nah, ini udah mulai ada akumulasi, sementara dia cun weekly-nya. Volumenya masih kecil. Sekarang kita lihat dengan VPA BRPT. Kemarin ekstrim ya, sekarang ada rebound sedikit. Jadi kalau di wake off itu nanti besok kita belajar, ini ada gap Bapak Ibu. Di sini kita bisa belajar bahwa yang begini-begini nih, kalau dia makin lama makin besar, kita sebut sebagai selling climax. Besok kita belajar ya di kelas. Nah, setelah itu dia menjadi auto reaction, maka dia akan turun lagi secondary test. Maka buy on weakness saya masih berlaku nih, Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia akan turun ke bawah. Secara teori, maka kita akan mendapatkan namanya CH, change of character. Biasanya, jadi kalaupun dia naik, ya tetap aja order buy on weakness saya masih tetap jalan. Sinyal hari ini day move indicate strength, volumenya besar, spreadnya juga wide, tapi close-nya mid. Artinya sempat ada bantingan sedikit. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Memang begitu. Karena kalau ini adalah selling the best time for selling. Oh, the best time for selling yang kesini ini adalah second chance to sell. Sudah selesai. Dia mencari demand zone di bawahnya. Oke, kita lihat dengan VBP weekly BRPT. Kalau lihat weekly buy on weakness-nya sampai sini. Ya, dikasih nggak dikasih ya rezeki lah ya Bapak Ibu. Karena memang siklus ini sama siklus ini tadi berbeda. Tapi nggak apa-apa, saya stop loss-nya di bawah ini. Jadi secara piramida order saya itu makin lama makin besar ke bawah. Jual di mana? Mungkin di 1200 ini ada sell mother candle, 1200 akan jual, di bawah 900 saya akan beli. Kalau nggak dikasih banyak ya cuan segitu ya nggak apa-apa. Kita lihat daily. VBP BRPT daily. Oke. Jadi pattern dia mau rebound tuh memang begini. Dia naik nanti dia kasih pullback sekali, dia pullback naik, kasih pullback sekali. Pun kalau naik nanti dia akan kasih pullback sekali mudah-mudahan. Target jual mulai dari sini sell on strength, targetnya 1200 yang ini ya. Yang sell mother candle ini. Oke, jadi stop loss sudah, targetnya sudah, main cepat begitu saja lah. Yang penting profit. BRPT. Jadi susah lagi berharap BRPT akan beggar karena si patternnya berubah. Lalu kita cek dengan wave BRPT. Hajar kanan, hajar kiri, kita ceknya di sini ya, Bapak Ibu. Oke, kita lihat dulu wave-nya. Wave-nya masih down wave, zigzag, high, low, lower high, lower low. Jadi sementara ini masih down wave dan sini juga dia masih wave volumenya masih down wave ya, masih merah. Lalu kita hari ini ada hajar kanan, jumlahnya 4,95 juta lot. Total transaksinya adalah berapa nih? 4,66 miliar. Oke, itu BRPT. Lalu kita cek dengan foreign flow. DOM dulu, DOM BRPT. Biasanya asing nggak berani di BRPT nih. Kita lihat dominasinya. Oke, dari sini kita bisa deteksi bahwa asingnya tidak dominan, hanya 1% hari ini. Dan 5 hari juga kecil, 20 hari juga kecil. Tidak ada yang sampai 5%-nya. Bahkan 200 hari cuma balik lagi ke 1,4. Kecil saja. Kita cek dengan foreign flow, PIF BRPT. Berikut ada chart foreign flow untuk BRPT, Bapak Ibu bisa cek BRPT ini sudah dijelaskan juga di kemarin.
Waktu Extreme Fear, dia di bulan Juni keluar besar, asingnya distribusi, ada pullback sedikit distribusi. Kalau lihat mungkin ada korelasinya. Hari ini asingnya net sell minus 1,41 miliar, dan 5 hari tercatat minus 6,08 miliar. Dalam 20 hari ada minus 21,44 miliar, dalam 60 hari ini lumayan nih, tercatat asingnya masih net buy 30,16 miliar, tapi dalam 100 hari minus 37,69 miliar. Jadi dominannya sampai 20 hari asingnya ini distribusi terusnya 1 bulan terakhir. Kita cek dengan tren sekarang, tren BRPT. Suku bunga udah berubah belum ya? Kok dia belum berubah nih? Q3 EPS Giro-nya turun, Bapak Ibu, dalam sekali ya. Dalam sekali turun dia. Di sini ada support, jebol sedikit, rebound. Kalau udah ke bawah, ini masih ada support lagi satu di bawah ya. Jadi posisi saya masih buy on weakness sampai 780 kalau nggak salah. 700 berapa lah pokoknya, sampai 780 mungkin. Lupa saya, pokoknya di bawah 800 adalah buy on weakness saya. Lalu PWS BRPT, kita lihat chart PWS, Pito Walusiwa. Oke, PWS ada sell, ada buy, trennya downtrend Bapak Ibu, volumenya besar, spreadnya juga besar, close-nya tinggi, high hari ini, zone-nya dia belum ada zonanya akumulasi atau distribusi untuk hari ini ya. Statusnya strong, berarti strong downtrend ini. Trennya down dan status downnya strong. Candlenya juga tidak signifikan ini, buying pressure-nya kecil saja. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk analisa BRPT. Kita lanjut dengan saham lainnya. Jadi kalau sudah buy on weakness sekarang berarti tidak terlalu signifikan rebound-nya ya. Kita lanjut dengan NCKL. NCKL ini saya tidak punya, alert NCKL. Kita akan singkat saja nih. NCKL ini sepertinya baru masuk Kompas 100 di bulan Agustus, nggak panjang juga ya. Dia fresh juga sekali-sekali, cuman alertnya. Ini nggak tahu nih saham apa nih. NCKL ya bau-baunya nikel. Padahal ini kan lagi tertekan semua nih. Oke, kita cek dengan Speedo NCKL. Netral dia, artinya supply-nya sama dengan demand saat ini. Kita cek dengan Star NCKL. Bapak Ibu silakan kalau berminat dengan NCKL lakukan analisa lebih detail. Maksud saya weekly-nya dilakukan. Ini kalau NCKL dia berada di zona grid ya. Menguat hari ini relatif terhadap kompositnya menguat. Berarti cukup signifikan juga. Kita cek dengan VPA NCKL. Saya langsung saja ke daily. Oh, begini polanya. Jadi sempat uptrend. Ini sisir-sisir gini ya Bapak Ibu. Volatilitas daily-nya nggak oke juga nih. Maksud saya nggak terlalu suka saya dengan yang begini-begini nih. Cucuk bawah naik lagi, cucuk bawah ke atas turun lagi. Dijaga gitu ya Bapak Ibu. Cucuk, kalaupun dia mau naik, tekan dulu ke bawah, naik lagi ke atas. Ini kalau kita tidak terbiasa, ini rawan kena stop loss hunter nih. Yang begini-begini nih stop loss hunter, dekat-dekat. Ini kan support, kita pasang stop loss kena. Ini support, kita pasang stop loss kena gitu loh. Yang cucuk-cucuk bawah ini kayak sisir gitu ya, ini kayak sisir. Volumenya meningkat, sinyalnya day move indicate strength ya, volumenya sangat tinggi, volumenya tinggi, spreadnya kuat, tapi sayang close-nya mid, berarti ada supply masuk nih. Kita cek dengan foreign flow. Kita lihat foreign flow-nya seperti apa. Berikut ini adalah foreign flow untuk NCKL, Trimegah Bangun Persada. Oh, Trimegah. Kalau kita lihat ya memang ada korelasi antara asingnya masuk, sahamnya naik, asingnya distribusi, sahamnya turun ya. Hari ini asingnya net sell kecil 0,07, kecil sekali saat asingnya naik. Jadi dia mungkin lokal ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek DOM-nya. Dia kecil sekali asingnya. Dalam 5 hari juga cuman 5 miliar net sell-nya, dalam 20 hari minus 4 miliar. Dalam 60 hari baru terdeteksi cukup besar, minus 57,88 miliar. Dalam 1 hari terdeteksi juga net sell-nya besar, minus 71,84 miliar. Oke, itu dia untuk NCKL. Berikutnya kita akan lihat alert lainnya, Akra ya. Alert Akra. Akra ini cukup menarik. Dia fresh, Bapak Ibu.
bulan 4 tidak ada, bulan 5 tidak ada, 6 tidak ada, 7, 8, 9, 10, 11 dia ada akhirnya. Fresh ini istilahnya. Jadi fresh, kita lihat apakah kita bisa jaga atas jaga bawah. Kecil saja, biasanya saya 10% atau 5% untuk celupkan kelingking saja. Nanti kalau dia ada alert kedua baru agresif. Baru susun turning point. Secara psikologis kita sudah masuk, jadi enak gitu. Kalaupun salah, dia kena stop loss, lot size-nya kecil, jadi risk-nya tidak terlalu besar. Kalau begitu-begitu tuh diajarkan di dalam trading as a business. Sekarang kita cek dengan Speedo Akra. Akra sekarang barometernya berada di zona netral, artinya demand-nya sama kuat dengan supply. Kita cek dengan Star Akra. Kalau berminat Akra, silahkan analisa lengkap seperti BRPT ya. Akra dari rotasi bintang keren. Kenapa? Dia masuk ke garis segitiga ini. Relatif terhadap komposit yang menguat hari ini ya. Komposit yang menguat, dia tetap menguat, jarak bintangnya menguat. Tetap berada di zona panik, artinya mudah-mudahan besok menguat satu kali bintang lagi, memastikan dia masuk, confirm, kita sebut dengan habis panik. Terbitlah hope. Habislah ya. Dia masih panik, tapi arahnya sudah mulai hope. Jadi kita belinya di awal-awal bottoming. Ini enak nih, alert di sini nih enak. Mudah-mudahan dia respect siklusnya ke sana. Nanti dia crossing garis yang di sini, kita exit. Lumayan kan? Tunggu lagi, gitu aja siklusnya. Kita cek dengan VPA. Bapak Ibu silakan cek weekly-nya ya. VPA Akra. Supaya tidak berlama-lama, nanti bosan pula Bapak Ibu dengar suara saya. Oke, wah ini udah bagus. Kalau dari belajar Wyckoff kita bagus. Lihat ini redistribusi, dia angkat dulu untuk dibanting. Kalau time frame lebih kecil, maka ini marking up, maka ini distribusi, maka ini marking down. Selling climax, auto reaction, secondary test. Udah. Mudah nanti ini panjang ke sana ya, Bapak Ibu. Fase B. Stop loss-nya kelihatan 1295 kurangi 2 tick, berarti kalau mau masuk di Akra ini stop loss-nya itu 2 tick di bawahnya berarti 1285. 85 ya. Benar, 85 kurangi 2 tick. Dapat 1285 dari mana? 1295 kurangi 10. Sekarang dia naik, volumenya low. Aduh, masih turun lagi nih Bapak Ibu, sebab dia tidak divalidasi oleh volume. Dia kelihatan bagus, tapi volumenya tidak valid ini. Biasanya ini kalau begini, dia menunggu satu volume yang meledak. Bem. Itu dia. Nah, meledaknya ini kita belum tahu apakah price-nya ke atas atau ke bawah. Mudah-mudahan ke atas, karena dia ini adalah marking down, ke sana biasanya akumulasi. Tapi kalau dia ke bawah, maka disebut dengan redistribusi. Sekarang kita lihat dengan foreign flow, PIF Akra. Kita lihat foreign flow-nya, apakah baik support. Oke, berikut ini adalah chart foreign flow untuk Akra, AKR Corporindo. Untuk asingnya hari ini dia net sell minus 3,4 miliar. Dalam 5 hari tercatat net sell minus 19,77 miliar. Dalam 20 hari tercatat net sell minus 17 miliar. Dalam 60 hari balik lagi ke 19,5 miliar. Baru 100 hari baru terdeteksi besar minus 171,53 miliar. Kalau kita lihat memang kalau asingnya guyur besar ya dia turun. Gap langsung ditutup. Ini ada gap langsung ditutup ya. Kalau di sini tidak ada gap, asingnya masuk, sahamnya naik. Nah, di sini asingnya keluar. Saat hari ini sahamnya naik, asingnya net sell. Ya ini terjadi pertempuran. Bapak Ibu silakan cek apakah asingnya dominan atau enggak di Akra. Kayaknya belakangan ini kecil-kecil ya. Oke, itu dia Akra. Kalau kita lihat hari ini dia net sell kecil, padahal asingnya kuat. Tetapi itu bisa menjelaskan kenapa di volume price-nya kita volumenya kecil. Memang support dari asingnya kecil. Tadi kalau asingnya masuk mungkin volumenya lebih besar. Oke, itu dia Bapak Ibu. Saya rasa cukup untuk aftermarket close malam ini hari Jumat tanggal 8. Saya buat cepat supaya besok saya bisa fokus ngajar di workshop volume price analysis dan Wyckoff method.
Ada yang bertanya, Pak, saya masih bisa masuk nggak untuk workshop kelas advance? Karena besok workshopnya, ya tentu tidak bisa. Kedua, kelas advance ini Bapak Ibu sudah mengikuti workshop trading as a business ya. Jadi teorinya gitu, karena nyambung. Nanti kalau nggak nyambung, bingung juga. Tiba-tiba diajarkan kelas advance. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Share and like, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.